Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosalina Saputri. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya akan memberitahu teman-teman dulu bagaimana nanti aplikasi yang kita buat. Di sini saya menggunakan Pfizer untuk mendemokannya. Jadi ini tampilan dari HP saya. Di sini layoutnya seperti ini. Di sini ada daftar surah dari Al-Fatihah sampai Anas. Teman-teman bisa lihat. Jadi aplikasi ini nanti akan tersambung dengan API. Di mana API-nya teman-teman nanti bisa membuat APK-nya di Google Console. Ini sampai Anas. Kemudian di sini juga ada jadwal sholat. Untuk jadwal sholatnya cuma sholat 5 waktu ya. Kemudian di sini juga ada eh, kota. Kota mana teman-teman tinggal sehingga nanti jadwal sholatnya akan menyesuaikan kotanya. Misal di sini saya berada di Bogor. Bogor. Seperti ini. Kemudian nanti langsung jadwal sholatnya akan menyesuaikan. Kemudian di sini juga ada tanggalnya. Di sekarang tanggal 17 Januari atau hari Minggu. Ini menggunakan fragmen teman-teman. Nanti kita akan belajar dan melihat code-nya. Kemudian jika kita ingin membaca surat Al-Fatihah, kita bisa tekan di bagian surat Al-Fatihah. Kemudian di sini juga dijelaskan Al-Fatihah yang artinya pembukaan. Terus dia dari Mekah, turun di Mekah, kemudian ada 7 ayat. Ini mohon maaf teman-teman agak ngeblur karena ini dari Pfizer-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada maps-nya untuk masjid terdekat. Jadi nanti akan menampilkan masjid terdekat dari wilayah dengan teman-teman. Seperti itu. Oke, agar tidak membuang-buang waktu, mari kita langsung saja melihat bagaimana code-nya. Oke, ini dia tampilan tadi, yaitu dari list surah. Oh ya, untuk pertama-tama, teman-teman jangan lupa untuk menambahkan manifestnya biasa di Gradle, edit Gradle. Sini. Kemudian kalau teman-teman sudah mengupdate Android Studio, teman-teman bisa menambahkan ID ini, Kotlin Android Extension. Kemudian di sini kita tambahkan beberapa implementation. Ini untuk loketnya, kemudian ada juga maps. Seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk di sync now. Oke, kembali lagi ke layoutnya. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur layoutnya. Saya scroll pelan-pelan agar teman-teman bisa menyesuaikan. Apabila scrollnya terlalu cepat, teman-teman bisa pause video ini ya. Oke, di sini. Karena scroll view, kemudian gunakan linear layout, vertikal.
Karena kita membuat list ya, karena list kan pasti ke bawah, kita menggunakannya vertikal. Apabila berbaris ke sebelah kanan, maka kita menggunakannya horizontal. Dan kita menggunakan card view, jadi seakan-akan itu dia ada wadahnya dalam card view. Kemudian di dalamnya lagi kita menggunakan relative layout. Lebarnya match parent, kemudian tingginya match parent. Ini text view kita bisa atur. The view, text view. Kemudian jangan lupa relative layout untuk ditutup. Karena kalau tidak, pasti nanti akan error. Ini juga tutup dari card view tadi. Kemudian lanjut lagi dengan text view dan relative layout. Wadahnya di relative layout. Kemudian kita pakai recycler.widget.recycler view. Akan terus saya scroll, jadi teman-teman bisa mengikuti. Dan keuntungan dari aplikasi Al-Quran ini teman-teman, jadi teman-teman bisa membaca Al-Quran dimanapun teman-teman berada. Jadi ketika teman-teman sedang traveling, kemudian teman-teman lupa tidak membawa Al-Quran, teman-teman pasti membawa HP bukan? Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Al-Quran ini. Di zaman yang digital ini memang semuanya akan menjadi sangat mudah dan sangat terjangkau, apalagi dengan Android yang setiap harinya melakukan perkembangan. Ini. Oke. Dan kita lihat di detail surahnya. Oke. Seperti ini teman-teman. Dari detail surah, saya akan kembali menycroll agar teman-teman bisa mengikuti codingan saya. Teman-teman bisa modifikasi codingan saya, misal teman-teman ingin warnanya diubah menjadi warna biru atau merah, bisa sekali teman-teman nanti ubah sendiri sesuai kreativitas teman-teman semua. Kalau teman-teman bertanya bagaimana cara merubah warnanya, jadi ini cara cepatnya ya. Teman-teman bisa klik yang bagian ini, kotak terus itu berwarna ungu. Kemudian teman-teman ke bagian custom. Di sini teman-teman bisa memberikan hexnya atau warnanya sehingga teman-teman bisa merubahnya. Misal kita ganti F sebanyak 6 kali, maka dia akan berubah menjadi putih dan seterusnya. Atau teman-teman bisa langsung saja di sini pilih saja. Kemudian nanti ada pilihan choose, kemudian teman-teman pilih yang itu. Sangat simpel ya teman-teman. Oke, kembali saya scroll. Oke. Ya, sampai sini. Kemudian ada juga activity main. Kita di sini tidak menggunakannya. Activity masjid ini nanti yang akan menampung maps-nya. Jadi kita membuat penampung buat nanti si maps-nya. Ini seperti ini tampilannya kira-kira. Saya gedein biar teman-teman bisa lihat lebih jelas si layout-nya kalau udah jadi. Ini. Dia menggunakan koordinator layout. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk menambahkan implementation di Gradle-nya, karena kalau tidak menambahkan, maka nanti teman-teman tidak bisa menggunakan seperti koordinator layout, menggunakan Google Android Material, dan lain-lain. Dan keuntungannya menggunakan Google Android Material ini, jadi semua itu sudah ada di sini. Jadi kita lebih mudah. Kembali saya scroll.
Ini. Oke, kita next ke fragment jadwal sholat. Jadi ini fragment jadwal sholat yang menampung jadwal sholat, daerah, dan juga tanggal. Seperti saya tadi demokan di awal. Nah, nanti akan seperti ini. Ini menggunakan frame layout. Dan card view. Spinner. Ini namanya spinner, teman-teman. Yang di sini. Ya, nanti kita tuh ada listnya di daerah mana saja. Ketika kita scroll, kita bisa menyesuaikan daerah mana kita sekarang sedang berada. Ini juga kita menggunakan that picture, that picker. Oke. Kita menggunakannya ada 5 waktu. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Zuhur. Nih. Oke, sampai isya. Penutup. Kemudian beralih ke list item ayat. Oke. Nah, list item ayat ini buat di bagian mana gitu kan? Kalau teman-teman bingung, dia itu yang akan menampung ayat berapa itu berada gitu. Ya, itu kita membuat seperti ini kayak buletan, dan nanti di dalamnya jika itu ayat 1, nanti ada tulisannya 1 seperti itu. Ini kita bisa lihat di Pfizer kalau biar lebih jelas. Nah, nanti si list item ayat ini akan menampung bagian ini. Menampung bagian dari nomor ayat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kan ready layout, text view. Oke, kemudian kita ke list item surah. Nah, kalau tadi itu list item ayat itu buletannya untuk menampung si nomor ayat. Beda lagi dengan item surah, ini dia akan menampung si dari nomor surah urutannya. Itu seperti ini. Pada aplikasinya nanti akan berada di bagian ini, teman-teman. Yang akan membingkai dari nomor surah. Oke, seperti itu. Teman-teman bisa tiru codingannya. Dan satu hal yang harus diperhatikan saat ngoding adalah yaitu teliti. Teman-teman harus benar-benar teliti karena codingan ini kan menampung banyak kode-kode. Jadi teman-teman harus teliti agar tidak error. Dan jika ada error itu pun, itu bisa membuat kita untuk belajar memecahkan masalah atau problem solving. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir di dalam layout ini adalah toolbar main. Toolbar main nanti akan membuat seperti ini. Nah, biar jelas. Di sini di bagian tulisan Assalamualaikum, saya itu menggunakan, ini kan tulisannya nggak sama ya teman-teman. Ini teman-teman juga bisa kalau misalnya teman-teman pengennya nggak monoton dan membuat si hurufnya berbeda, di sini bisa juga teman-teman mengganti dari si hurufnya yaitu dengan font family. Bagaimana cara mengubah fontnya? Teman-teman bisa cari dulu di Google, terus teman-teman cari Dafont.
Kemudian kira-kira font apa yang ingin teman-teman download. Misalnya di sini kan saya menggunakan font sketsa. Kemudian download, kemudian nanti kan hasilnya zip. Kemudian teman-teman bisa ekstrak, kemudian nanti txt-nya teman-teman bisa masukkan di sini. Jadi teman-teman bikin package lagi di dalam drawable, kemudian namanya font. Kemudian di sini maka taruh sketsa.otf. Jadi di copy terus dipaste di sini. Kemudian teman-teman bisa panggil menggunakan font family. Di bagian mana teks yang teman-teman ingin menggunakan font itu. Misalnya ini kan Assalamualaikum. Saya ingin menggunakan font family itu, maka di sini saya menggunakan memanggil font family, kemudian saya panggil sketsanya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman memang di sini diperlukan untuk kreatif agar aplikasinya lebih menarik lagi. Seperti itu. Semangat ngoding ya teman-teman, tetap belajar. Nah, kemudian ini logiknya. Pertama kita ke detail surah activity. Detail surah activity, kemudian ini kita bikin parameternya. Di dalamnya ada nomor, nama, arti, type, ayat, keterangan, audio, model surah, ayat adapter, progress, dialog, model ayat, dan ada juga handler, itu semua di parameter. Bawahnya seperti ini. Kita di sini memanggil dari activity detail surah. Jadi ini adalah logic atau yang akan menjalankan dari si activity detail surah. Seperti ini. Dan juga ada ini get serial disable extra. Teman-teman bisa pause ya jika ini terlalu cepat. Ini APA. Get APA untuk si ayatnya. Nah, kalau teman-teman masih bingung APA itu apa, jadi APA itu sebuah alamat untuk kita mendapatkan sebuah data dari sistem yang lain dan menggunakan penghubungnya itu ini namanya JSON. JSON itu jembatan dari si API dengan ini si codingan Android ini. Di sini juga ada dialognya. Di detail surah ini gagal menampilkan data jika memang tidak ada internet karena kita di sini memerlukan internet. Nanti kita tambahin di Android Manifest. Di Android Manifest kita tambahin si internet. Permission. Karena kita kan mengambil data dari activity lain. Maksudnya dari data dari luar, maka kita menggunakan si API ini. Jadi dia itu sebuah alamat. Seperti itu. Oke. Dan di sini teman-teman di dalamnya juga ada lead surah. Oke, kita lihat yang lead surahnya. Seperti ini kira-kira lead surahnya nanti. Surah daftar seperti tadi mirip dengan detail surah activity. Teman-teman sesuaikan saja. Ini data APA. Show di surah begini. Oke, sampai ujung, sampai sini. Kemudian kita tadi tidak menggunakan main activity, kita langsung ke masjid activity. Ini dia yang akan menampilkan masjid yang terdekat dari lokasi teman-teman semua.
Di sini jangan lupa kita menggunakan Google Map. Mention si Google Map. Ini di sini. Google Map. Terus sama tanda seru sama dengan 0. Google Map dot set my location enable true. Ini loketnya. Nah, ini dia nanti di sini tempatnya si Google Maps Key-nya. Teman-teman bisa membuat Google Maps Key-nya, Google Key-nya, Key APK di Google Console. Jadi teman-teman bisa di situ membuatnya di bagian kredensial. Kemudian nanti teman-teman copy dan masukkan di bagian key itu. Oke, di sini juga teman-teman harus menambahkan loket ini. Teman-teman bisa cari di vector, new vector tetap di Android, atau teman-teman bisa cari di lain di seperti red icon, terus kemudian nanti teman-teman copy paste atau dengan cara yang lain. Kemudian ini adalah cara membuat fragmen jadwal sholatnya. Fragmen jadwal sholat. Dan namanya button sheet dialog fragment. Itu akan muncul dari bawah layar. Seperti ini. Kemudian ini dia modelnya. Ini model dari si daftar kota. Ada ID-nya dan namanya. Ini itu yang akan muncul di bagian spinner. Jadi teman-teman seperti tadi saya memilih Bogor, itu dia masuk dalam daftar kota. Dan bagaimana cara membuatnya itu cukup dengan menambahkan codingan ini. Kemudian beralih kita ke model ayat. Nah, ini juga seperti ini, var Arab dia kan pakai string, terusan Indo pakai string, terus terjemahan string, terus ada nomor juga menggunakan string. Kemudian ada model surah seperti ini. Ada arti, ada asma, ada ayat, ada nama, type, audio, nomor, keterangan. Terus networking, ini kita penghubungnya pakai API. Ini dia API-nya. Kemudian kita bikin package baru, yaitu utils. Di dalamnya ada client asyntax. Nah, ini isinya. Sampai hasil result. Kemudian get address intent service. Ini ada keterangannya ya teman-teman. Get result receiver from intent. Send no location error to result receiver. Gitu. Sampai sini, sampai dia itu get address intent service. Jadi sampai dia itu menemukan tempat kita. Terus kemudian ada parser place. Ini menggunakan jasa atau jembatan.
Di sini kita ibaratkan seperti jembatan, menjembatani dari API dari luar untuk kita masukkan ke dalam sebuah aplikasi. Sudah panjang teman-teman. Kemudian terakhir kita lihat si Android Manifest-nya. Nah, ini dia Android Manifest. Kita permission ke internet, kemudian ada network state, find location, access course location. Seperti ini, kita tambahkan ini. Di atasnya si application. Kemudian ini buat label di sebuah aplikasinya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah urutannya. Nanti jadi urutan yang akan muncul di aplikasinya itu apa dulu. Karena saya membuatnya ini list surah yang pertama, jadi dia di sini, kemudian berikutnya menyusul seperti ini. Ini teman-teman. Karena kita tidak menggunakan main activity kita bisa kasih di luar. Tidak masuk ke dalam dari list ini. Di sini bawahnya juga ada lagi. Nah, ini dia si key-nya tadi. APK yang kita dapatkan dari Google Console. Ya, seperti itu teman-teman. Sekian dulu dari saya. Tetap di channel saya karena saya pasti akan mengupload lagi tutorial-tutorial membuat aplikasi yang tentunya sangat menarik. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.